Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lagi materi PSI yang berjudul analisis dan perancangan sistem informasi. Metodologi siklus hidup. Siklus hidup sistem adalah tahapan-tahapan proses pembaharuan yang diikuti dalam menerapkan sebuah sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC sering disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach, didesain dengan strategi top-down design. Tahapan dari siklus hidup sistem yaitu ada tahap perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, serta penggunaannya. Tahap perencanaan. Keuntungan dari merencanakan proyek CBIS yaitu menentukan lingkup dari proyek, menentukan sistem atau subsistem yang terlibat atau yang tidak terlibat, tujuannya untuk dapat memperkirakan sumber daya yang diperlukan, mengenali berbagai area permasalahan potensial. Pada sebuah sistem pasti akan ada kejanggalan-kejanggalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga masalah tersebut harus diatasi. Mengatur urutan tugas. Untuk mencapai suatu sistem, banyak tugas-tugas terpisah yang harus disusun secara logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan agar efisien, dan memberikan dasar untuk pengendalian serta pengukuran tingkat kinerja dari metode harus dispesifikasikan sejak awal. Langkah-langkahnya: menyadari masalah. Seorang manajer atau orang-orang dalam sebuah perusahaan akan menyadari apa saja yang dibutuhkan dalam proyek CBIS. Mendefinisikan masalah. Setelah seorang manajer menyadari adanya masalah, ia harus memahami masalah tersebut dengan baik agar dapat mengatasinya, kemudian melakukan identifikasi letak permasalahan, penyebabnya, dan mengumpulkan semua informasi. Menentukan tujuan sistem. Manajer dan analis sistem membuat suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk kebutuhan para pemakai, sehingga tujuan hanya dinyatakan secara umum yang nantinya akan dibuat lebih spesifik. Mengidentifikasi kendala sistem. Sistem baru dalam pengoperasian tidak bebas dari kendala. Ada beberapa kendala mungkin ditimbulkan oleh lingkungan, seperti laporan pajak yang diminta oleh pemerintah dan informasi pembayaran yang dibutuhkan oleh konsumen, serta membuat studi kelayakan. Studi kelayakan yaitu suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 6 dimensi kelayakan, yaitu teknis, pengembangan ekonomis, pengambilan non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, dan jadwal. Menyiapkan usulan penelitian sistem. Jika suatu proyek sistem dianggap layak, maka akan dilakukan penelitian sistem secara menyeluruh. Penelitian sistem akan memberikan informasi terinci tentang rancangan sistem yang baru, bagaimana kinerjanya. Analisis akan menyiapkan usulan penelitian sistem yang memberi dasar bagi manajer untuk menentukan perlu tidaknya pengeluaran untuk analisis. Usulan tersebut sebagian besar isinya didasarkan pada perkiraan, dan perkiraan jauh lebih baik daripada tanpa informasi sama sekali. Menyetujui atau menolak proyek penelitian. Analisis sistem memberikan kesempatan bagi manajer untuk membuat keputusan teruskan atau hentikan untuk kedua kalinya. Menetapkan mekanisme pengendalian. Manajer dan komite pengaruh SIM mengevaluasi usulan rancangan dan menentukan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak. Jika disetujui, maka proyek maju ke tahap rancangan. Tahap perencanaan. Rancangan sistem adalah proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis. Ada beberapa alat memudahkan analisis untuk menyiapkan dokumentasi secara top-down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahap mengarah lebih rinci. Pendekatan top-down ini merupakan ciri rancangan terstruktur, yaitu rancangan bergerak dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Alat-alat dokumentasi yang populer yaitu diagram arus data, diagram hubungan entitas, kamus data, flowchart, model hubungan objek, serta
spesifikasi kelas. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis mengidentifikasi konfigurasi bukan merek atau model peralatan komputer akan memberikan hasil yang terbaik bagi sistem dalam menyelesaikan pemrosesan. Identifikasi merupakan suatu proses berurutan dimulai dengan berbagai kombinasi yang dapat menyelesaikan setiap tugas. Ada mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis bekerja sama dengan manajer dan mengevaluasi berbagai alternatif. Alternatif yang dipilih adalah yang paling kemungkinan subsistem memiliki kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Memilih konfigurasi terbaik. Analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Setelah selesai, analisis membuat rekomendasi kepada manajer untuk disetujui. Bila manajer menyetujui konfigurasi tersebut, maka persetujuan selanjutnya dilakukan oleh SCMIS. Menyiapkan usulan penerapan. Analisis menyiapkan usulan penerapan yang mengikhtisarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, dan biayanya. Menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan untuk terus pada tahap penerapan sangatlah penting, karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, maka penerapan akan tetap disetujui. Tahapan penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Merencanakan penerapan. Manajer dan spesialisasi informasi harus memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem untuk mengembangkan rencana penerapan yang sangat rinci. Mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama pada penelitian sistem. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada para pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerja sama mereka. Mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok sebagai jenis perangkat keras yang terdapat pada konfigurasi sistem yang disetujui. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Ketika perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem sebagai titik awal. Programmer dapat menyiapkan dokumentasi yang lebih rinci seperti flowchart atau bahasa semu yang terstruktur, dilakukan pengkodean dan pengujian program. Hasil akhirnya adalah software, library, dan program aplikasi. Menyiapkan database. Pengelola database bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data dan mencakup persiapan database. Hal tersebut memerlukan pengumpulan data baru atau data yang telah ada diperlukan dibentuk kembali sehingga sesuai dengan rancangan sistem baru dan menggunakan sistem manajemen basis data. Menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras dan sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, maka diperlukan konstruksi baru atau perombakan, sehingga pembangunan fasilitas tersebut merupakan tugas berat dan harus dijadwalkan sehingga sesuai dengan keseluruhan rencana proyek. Mendidik peserta dan pemakai. Sistem baru kemungkinan besar akan mempengaruhi banyak orang. Beberapa orang akan membuat sistem bekerja. Mereka disebut dengan peserta yang meliputi operator entry data, pegawai coding, dan pegawai administrasi lainnya. Semuanya harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan harus dijadwalkan jauh setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari mulai diterapkan. Menyiapkan usulan cut over. Proses menghentikan penggunaan sistem lama dan memulai penggunaan sistem baru disebut cut over. Ketika seluruh pekerjaan pengembangan hampir selesai, tim proyek merekomendasikan kepada manajer agar dilaksanakan cut over.
menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Manajer dan SCMIS menelaah status proyek dan menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut. Bila manajemen menyetujui, maka manajemen menentukan tanggal cut cover. Namun bila manajemen menolak, maka manajemen menentukan tindakan yang harus diambil dan tugas yang harus diselesaikan sebelum cut cover akan dipertimbangkan kembali. Kemudian manajemen menjadwalkan tanggal baru. Masuk ke sistem baru. Ada empat pendekatan dasar, yaitu percontohan suatu sistem percobaan yang diterapkan dalam satu subset dari keseluruhan operasi. Serentak merupakan pendekatan yang paling sederhana, yakni beralih dari sistem lama ke sistem baru pada saat yang ditentukan. Bertahap, sistem baru digunakan berdasarkan perbagian pada suatu waktu. Paralel mengharuskan sistem lama dipertahankan sampai sistem baru telah diperiksa secara menyeluruh. Akan memberikan pengamanan yang paling baik terhadap kegagalan, tetapi yang paling mahal, karena kedua sumber daya harus dipertahankan. Cut cover menandakan berakhirnya bagian pengembangan dari siklus hidup sistem. Menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. Audit sistem. Setelah sistem baru mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. Studi tersebut dikenal dengan istilah penelaahan. Setelah penerapan, hasil audit dilaporkan kepada CEO, SCMIS, dan pemakai. Proses tersebut diulangi mungkin setahun sekali selama penggunaan sistem berlanjut. Pemeliharaan sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasinya disebut pemeliharaan sistem. Menyiapkan usulan rekayasa ulang. Ketika sudah jelas bagi para pemakai dan spesialisasi informasi bahwa sistem tersebut tidak dapat lagi digunakan, diusulkan kepada SCMIS bahwa sistem itu perlu direkayasa ulang. Usulan itu dapat berbentuk memo atau laporan yang mencakup dukungan untuk beralih pada suatu siklus hidup sistem baru. Dukungan tersebut mencakup penjelasan tentang kelemahan inherent sistem, statistik mengenai biaya perawatan, dan lain-lain. Menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Manajer dan komite pengarah mengevaluasi usulan rekayasa ulang sistem dan menentukan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak. Guna memberi respon yang lebih baik bagi kebutuhan pemakai, spesialis informasi telah membuat modifikasi pada SLC sehingga waktu yang diperlukan untuk menerapkan sistem dapat dikurangi. Hal tersebut banyak yang mendapat perhatian, yaitu prototipe dan pengembangan aplikasi cepat. Prototipe atau prototyping memberikan ide bagi pembuat dan pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses akan menghasilkan prototipe. Pengembangan aplikasi cepat. RAD merupakan seperangkat strategi, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi dalam satu kerangka kerja menyeluruh atau information engineering. Dan yang terakhir, metodologi RAD akan memberi respon yang cepat terhadap kebutuhan pemakai tetapi dengan lingkup yang lebih luas. Unsur-unsur penting RAD yaitu manajemen harus mendukung RAD sepenuhnya dan menyediakan lingkungan kinerja yang membuat kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Ada manusia, dibentuk beberapa tim yang terspesialisasi yang dikenal dengan istilah SWOT, skill with advanced tools. Metodologi yaitu siklus hidup RAD yang terdiri dari perencanaan kebutuhan, rancangan pemakai, konstruksi, dan cut cover. Peralatan terdiri dari bahasa programmer generasi keempat dan peralatan CAS atau Computer Aided Software Engineering. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.